Nah, baik Pak Dimas, terakhir Pak Dimas melihat langsung nggak kalau istrinya Pak Dimas melakukan perselingkuhan? Iya, emang saya sih belum pernah lihat langsung sih ya. Cuman yang ngasih tahu saya ini juga saudara dia sendiri, dia sendiri. Ya. Dan menurut saya dia juga nggak ada motif untuk berbohong juga, berarti berbohong. Artinya gini, kalau menurut saya sih saran saya mungkin Pak Dimas sama Ibu Ata mencoba tabahin bertanya langsung ke sepupunya, kumpul keluarga lagi untuk meyakinkan benar atau tidaknya, karena kalau dari keterangan Ibu Ata sama sekali tidak melakukan itu. Ia memang ikut dengan suami sepupunya tapi tidak melakukan apa yang dituduhkan. Dalam saya juga terlalu jauh mas. Menurut saya, makasih ya. Dia seperti itu tuh Mas, kalau diajak bicara pasti seperti itu. Dia selalu marah-marah, dia selalu bilang nggak emosional sama saya, tapi kalau lihat muka saya itu bawaannya itu udah emosi. Baik Pak Ustadz, diperlukan nggak nih Pak Ustadz ada orang yang benar-benar netral untuk mencoba menyelesaikan masalah ini, entah apakah dari keluarga atau alim ulama yang terdekat gitu Pak Ustadz? Al-Quran di rangkaian yang ayat-ayat yang saya sebut di surat An-Nur itu juga menjelaskan, maka hendaklah hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Bawalah kalianlah hendaknya mendatangkan hakim. Apa itu artinya? Juru damai. Dari mana? Min ahliha wa ahlihi. Dari perwakilan keluarga misalkan Mbak Ata, dan dari perwakilan dari keluarga Pak Dimas tadi itu. Untuk apa? Untuk berembuk, untuk mendamaikan dua hamba Allah yang sedang bersengketa suami istri ini saling menuduh tadi itu. Nanti bagaimana jalan keluarnya? Yang jelas dalam tuntunan agama saya selalu mewanti-wanti kepada para suami dan para istri, jangan mudah wala tarmunal musonatil mu'minat, jangan mudah menuduh wanita-wanita baik melakukan perbuatan selingkuh. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka kata Al-Quran, maka laknat Allah akan kembali pada orang yang menuduh. Jadi bukan main-main ini. Ini adalah bagian dari proteksi Allah menuduhkan. Tapi sebelumnya itu kita juga harus introspeksi. Mbak Ata introspeksi diri, Mas Dimas seperti mungkin diawali tadi itu loh. Awalnya boncengan tadi itu loh. Inilah yang kemudian orang berboncengan saja menimbulkan istri. Saya teringat jadi kisah menarik yang menimpa kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah seorang tabiin besar, seorang ulama besar. Beliau itu sedang berada di sungai yang indah sekali di bawah pohon rindang, dan kemudian apa? Bersama seorang wanita. Wanita ini siapa? Ibunya. Karena dia ingin memanjakan ibunya, ingin membawa ibunya ke tempat hiburan. Tapi apa yang terjadi? Orang di luar, wih, nggak menduga ya seorang ulama ternyata Hasan Basri sedang, mohon maaf dalam bahasa kita, sedang pacaran. Bayangkan ini. Orang lain melihat karena ada 2 hamba Allah laki dan perempuan, padahal ini anak dan ibunya. Nah, ini seorang ulama besar. Dan setelah itu muncullah fitnah. Tapi apa? Tapi karena ini ulama besar, imannya kuat, takwanya kuat, dia hanya tersenyum tahu bahwa orang lain sedang memfitnah. Barulah kemudian dijelaskan, yang ku bawa itu adalah ibuku, aku ingin membahagiakan ibuku ingin berada di tepi sungai, maka aku bawa di sana supaya ia merasa damai. Apa maknanya? Ini seorang ulama saja kena fitnah seperti ini. Karena itu bagi kita, seorang suami dan seorang istri, berhati-hatilah ketika sedang berada bersama seorang wanita supaya tidak menimbulkan fitnah, apalagi tadi itu. Yang kedua, jangan menceritakan laki-laki lain di depan suami kita, dan begitu juga sebaliknya. Kalau masing-masing tidak memiliki kedewasaan dan nalar diri secara sehat. Sebab kalau tidak, prasangka buruk akan mendera, dan hati-hatilah, inilah tanda-tanda kehancuran keluarga. Nah, kejadian ini pengaruh ke psikis anak? Pengaruh banget Mas, itu yang bikin saya jadi setiap ada kejadian apa? Jadi setiap anak saya itu mau berangkat sekolah atau dia mau main gitu, ini ternyata tuh sepupu saya itu tidak bercerita kepada keluarga besar saya saja, tetapi kepada tetangga-tetangga sekitar. Nah, jadi setiap anak saya itu sedang di luar selalu diejek, dibilang pelakor, orang tuanya tuh pelakor. Ketika pulang dia itu menangis, dan itu bikin saya itu sakit banget Mas gitu. Kenapa anak saya yang jadi korban? Karena anak saya itu nggak tahu apa-apa Mas. Pak Jar, main yuk. Deri, ayo main yuk. Mau main kemana? Biasalah lapangan. Sekarang? Ya.
Ayo, dulu ya, aku izin dulu sama Mama. Ya. Ma! Mama! Ya nak, Aku main ya. main sama siapa? Sama Derry. Wah, kamu kan anaknya si Atta. Iya tante, nama mamaku Atta. Emang kenapa? Fajar, kamu nggak boleh main sama si Atta. Masuk. Tanya tadi boleh main, ha? Nggak boleh, pokoknya mama nggak mau kamu main sama anak pelakor. Dari kamu pulang. Pulang. Derry, kamu kenapa sayang? Pulang main kok nangis? Ada yang nakalin kamu? Itu Bu, aku nggak boleh main sama ibunya Fajar. Gak boleh main kenapa? Siapa yang ngelarang kamu, nak? Kata ibunya Fajar, aku anak pelakor. Kamu jangan dengerin omongan mereka, nak. Itu semua nggak benar. Mereka itu cuma asal ngomong aja. Masukan ini ternyata juga ke tetangganya juga mengakibatkan anaknya terintimidasi dalam tanda kutip. Iya. Pak Ustadz. Jadi kalau yang pertama saya kira ini apa ya, Mbak Atta harus bermuhasabah. Ini bagian dari mungkin Allah memberikan peringatan pada kita sehingga melahirkan lingkungan ini. Yang kedua saya ingin mengingatkan pada tadi yang sepupunya tadi, mudah-mudahan mendengarkan di sini, berhati-hatilah dengan perbuatan fitnah. Al-Quran menyatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Perbuatan memfitnah itu lebih sadis, lebih kejam daripada membunuh. Mananya apa? Bahwasanya begini, kalau orang membunuh hanya dipotong sekali, selesai dia. Tapi memfitnah itu seumur hidup dia akan mengalami apa? Melalui hinaan, pokoknya menderita. Tidak hanya itu saja, anaknya bahkan tadi kan disebut macam-macam, padahal tidak tahu menahu kan. Inilah saya kira kenapa hukuman pada orang fitnah dosanya termasuk dosa besar. Makanya digambarkan oleh Al-Quran setara dengan lebih kejam daripada perbuatan membunuh, karena tadi itu bahaya dampak yang ditimbulkan dari fitnah tadi itu. Kalau kita dalam konteks kehidupan sosial, medsos misalkan, fitnah itu apa? Beribu-ribu orang termakan dan beribu-ribu orang menimbulkan kebencian. Sama dalam konteks kehidupan keluarga Mbak Atta tadi itu, fitnah dari pihak sepupunya, mohon maaf misalkan kalau ini kejadian betul, maka seperti itu. Tapi saya lebih sama-sama Mbak Atta juga melakukan introspeksi, memohon ampun kepada Allah jika ada salah. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan mudah-mudahan Allah membalikan bagian keluarga itu. Kata Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika dimakan ikan itu, Nabi Yunus tidak menyalahkan kaumnya, tetapi apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, karena telah menolongnya, sungguh kami terhadap dzaliman sehingga meleset seperti ini. Karena apa? Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena nggak kuat tadi itu berdakwah. Tapi Allah menegur, dimakan tadi tapi dimintakan lagi kembali kepada kaumnya. Barangkali kalau ada kesulitan yang mendarat dalam kehidupan ini, ada dua, introspeksi diri, mohon ampun. Yang kedua, kita mohon perlindungan pada Allah. Ya, lalu bagaimana Pak Ustadz jika kita sebagai tetangga mendengar ada sesuatu masalah di tetangga yang satunya lagi, untuk menghindari ghibah itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetangga tadi kata Al-Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Apabila datang kepadamu seorang fasik, tadi membawa berita dari itu, fatabayyanu, cross check klarifikasi, bertabayun. Tabayun apa? Datang minta informasi pada data informasi pada suaminya tadi, benar nggak seperti ini? Oh ini loh faktanya, prakteknya seperti ini loh kejadiannya, berawal dari ini loh. Tapi kemudian menimbulkan dasar, oh akhirnya tetangga kemudian tahu. Lah ketika tetangga sudah tahu, kewajiban kita adalah meluruskan cerita ini supaya tidak menjadi isu liar yang kelak akan merugikan kehidupan keagamaan kita, kehidupan bersosial kita. Ya, lalu bagaimana yang harus dilakukan Ibu Atta nih Pak Ustadz untuk menghadapi itu semua? Ya karena ini sudah menjadi apa ya, menjadi hal yang mendera dalam kehidupan Mbak Atta, dan untuk meyakinkan keadaan suami seperti ini tidak mudah karena kepalanya sudah terisi dengan apa itu, terisi dengan cerita dari apa itu dari sepupunya tadi itu, dan kemudian dia tidak lagi mendengar tadi, bahkan mungkin akhirnya menjadi begini, wah alah yang kamu ucapkan pasti pembelaan yang diucapkan oleh suami dari sepupu, sama saja. Ini sudah susah orang seperti ini. Kalau tidak ada kepercayaan masing-masing keluarga ini, maka akan berbahaya. Karena itulah di dalam Al-Quran, surat An-Nisa itu juga memberikan penjelasan, hendaklah kamu membuka diri, misalkan jika istrimu melakukan ini atau suami melakukan ini, hendaklah masing-masing saling memaafkan, supaya apa? Membuka lembaran baru,
menata kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau tidak akan mohon maaf, selamanya keluarga Mbak Atta akan mengalami seperti ini kalau masing-masing tidak ada keterbukaan, masing-masing tidak ada saling berlapang hati untuk memaafkan. Kalau untuk anak-anaknya sendiri, Pak, apa yang dilakukan Ibu Atta? Kalau untuk anak-anaknya, untuk Mbak Atta juga harus berbesar hati bahwa ini sudah menjadi fakta. Maksudnya fakta dalam mana cerita ini sudah liar di mana-mana, anak sudah termakan seperti ini. Yang terpenting adalah bagaimana Mbak Atta membesarkan hati pada anak-anak supaya anak-anak tidak merasa minder. Yang kedua, menjelaskan fakta yang sesungguhnya, cerita yang sesungguhnya. Ini loh yang dialami supaya anak-anak ini juga bisa ini. Tapi harus diingat, anak ini masih kecil, tidak mudah untuk menjelaskannya. Nanti kalau sudah dewasa mungkin dia akan bisa melihat bagaimana keadaan ibu yang sesungguhnya. Yang ketiga, anak-anak diajak. Nah, ini kita sedang menghadapi ujian keluarga semacam ini. Bantu ibu untuk berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada ibu. Dan mudah-mudahan Allah juga menghalau cerita-cerita buruk ini kepada anak-anak sekalian. Dan anak-anak harus tetap yakin, kalau kita orang baik, yakinlah sekalipun suatu masyarakat menghimpit, maka Allah akan melakukan pembelaan pada kita. Perlu nggak Pak Ustadz untuk Ibu Atta dan keluarga dan anak-anaknya ini pindah dari lingkungan itu Pak Ustadz, jika memang dengan cara-cara yang tadi sudah dilakukan masih tidak mempan? Ya memang hijrah itu salah satu diantaranya tujuan kan pindah dari satu tempat yang tidak baik menuju pada tempat yang lebih baik. Tapi yang kedua adalah pindah dari keadaan yang tidak baik menuju pada keadaan yang lebih baik. Mananya apa? Kalau ada yang tidak baik keluarganya, hijrahlah dengan arah yang baik itu apa? Meningkatkan kadar kualitas keimanan kita, kadar kualitas takaran kita, kadar hubungan baik kita. Ini adalah bagian dalam makna hijrah sesungguhnya. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, Mas nasihatnya buat Ibu Atta. Kita turut prihatin, tapi mudah-mudahan ini bisa segera selesai. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz ke suami Ibu Atta juga didengarkan, menjadi bahan pikiran buat dia untuk lebih merenung, lebih mau membuka diri, mau lebih mendengar Ibu Atta.